Nah, sekarang ini di tengah dunia yang makin tak terkendali, panggung kekacauan kini dihiasi oleh pertempuran-pertempuran legendaris yang mengguncang pondasi tatanan dunia. Dari Elbaf yang dilanda serbuan para raksasa iblis hingga Pulau Hachinosu yang menjadi ajang duel dua raksasa kekuatan besar itu, Sang dan juga Kurohige. Semuanya mengisyaratkan satu hal, perubahan besar telah diambang pintu. Gillingham dan juga Sommer, dua kesatria suci yang tak terikat oleh batas kekuatan manusia. Nah, kini bergerak langsung bersama Im Sama untuk menyapu segala ancaman terhadap pemerintahan dunia. Bahkan jika itu berarti mengorbankan desa-desa dan para raksasa bangsawan Elbaf. Di tempat lain, nakama, jeritan dan dentuman dari Pulau Hachinosu membawa kita pada pertempuran antara dua monster sejati, Sang dengan haki agungnya itu dan Kurohige yang memadukan kekuatan kegelapan dan gempa dalam satu pukulan. Di balik layar sendiri, strategi masa lalu dan dendam mendidih dalam diam itu terjadi. Dragon, Gap, Sengoku, Law hingga para pemilik inisial D yang misterius, semuanya sedang mengatur bidak catur mereka itu masing-masing. Seperti yang terlihat ya, dunia One Piece sedang menuju satu titik puncaknya, sebuah revolusi besar-besaran yang akan mengubah segalanya kan. Pemerintahan dunia dan para revolusioner bajak laut itu menyatu dalam peperangan battle royale besar-besaran ini. Kekuatan dunia bawah sendiri semuanya juga pada bergerak ya. Tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman sekarang ini. Jelas ini tidak ada waktu untuk main-main, karena segalanya itu menjadi pertempuran terseru di abad yang sekarang itu menjadi fenomena lanjutan dari kisah Joy Boy-nya nakama. Yos, ini bakalan menarik loh. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas selalu cerita prediksi fanfiction ini dengan mimin di sini Joy Boy The Live Radio of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer ya, di jenis konten alur cerita seperti ini, semua kejadian itu masih berupa spekulasi alias tidak resmi. Jadi jika kalian ingin versi rasional resmi, silahkan tonton di judul thumbnail alur teori ya. Jika sudah diterima, oke, let's go, kita langsung masuk ke inti cerita One Piece-nya. Sekarang ini di tengah kilau dunia yang terus bergolak itu, dua sosok tangguh kembali mencuri perhatian, Gillingham dan juga Sommer, dua kesatria suci yang kekuatannya melampaui batas nalar manusia biasa, berdiri kokoh di medan pertempuran yang kini dikepung oleh para raksasa. Desa demi desa telah mengirimkan pasukan terbaiknya ke sekolahan Walrus, tempat di mana kehancuran mulai mencuat dari setiap sudutnya. Awalnya ya nakama, para raksasa itu datang dengan gagah mengepung Gillingham, Sommer dan sosok misterius yang tak lain adalah Im Sama. Namun izin telah diberikan ya, dua kesatria itu langsung melompat ke medan laga. Tanpa ragu-ragu mereka menunjukkan bahwa angka tak pernah bisa mengalahkan kualitas. Berbagai teknik sakti dilancarkan, serangan demi serangan mereka hantarkan dengan efisien tuh, cepat dan juga brutal pula. Banyak dari raksasa itu tumbang tanpa sempat melawan ya. Namun tak semuanya mereka binasakan. Sebagian dibiarkan hidup karena Im Sama punya rencana besar, menjadikan mereka bagian dari kekuatan pemerintahan dunia. Namun ya, gelombang prajurit baru itu terus berdatangan. Gillingham menyadari bahwa wilayah Elbaf terlalu luas untuk hanya mendatangkan satu gelombang pasukan penuh. Raksasa dari penjuru negeri terus bergerak menuju sumber kekacauan ya. Dan demi mengatasi hal itu, pintu dimensi itu dibuka. Lubang mengerikan terbentuk di udara. Dari dalamnya makhluk-makhluk mimpi buruk merangkak keluar tuh, mencengkram tanah dan berteriak ganas. Gillingham memanggil mereka satu persatu, menambah tekanan kepada raksasa yang baru aja datang nih. Sommer tak mau kalah, tanaman berdurinya berubah menjadi binatang raksasa yang bisa ia kendalikan sekehendak hatinya. Mereka berdua itu memang bukan petarung biasa sih memang. Bahkan dalam kekacauan seperti ini saja, senyuman masih mengembang di wajah mereka. Sommer mengatakan bahwa semakin banyak musuh, semakin menyenangkan suasana hatinya. Gillingham mengingatkan bahwa Elbaf mungkin telah melemah sejak masa Raja Harald, tapi tanah itu tetap dianggap sebagai yang terkuat di dunia loh. Nah, jika mereka dilakukan di Elbaf ini diterapkan ke negeri lain, sudah sejak lama tanah-tanah itu jatuh ke tangan pemerintahan. Sommer menyetujui dan menambahkan bahwa jika Elbaf masih sekuat dulu, pertempuran yang terjadi pasti jauh lebih menggila lagi.
Nah di sini ya, sementara itu dari kejauhan pula para kru topi jerami yang tertangkap hanya bisa menyaksikan. Usopp terlihat marah dan sedih. Ia tak bisa memaafkan pihak pemerintahan dunia atas kehancuran yang terjadi di tanah impiannya. Brook merasa bersalah karena tak bisa berbuat apa-apa, tapi ada tekad di matanya. Jika rantai yang mengekangnya lepas, ia akan bertarung habis-habisan. Para kru lain juga menyimpan tekad sama. Begitu bebas mereka akan kembali bereaksi. Di tempat yang jauh dari sana pula tampak ya di Marijua segalanya kian memanas. Markas para dewa dunia. Di balik tembok-tembok besar, Nazjuro berdiri menjaga sebuah ruangan beku. Nah di dalamnya topi jerami raksasa tersimpan diam ya, menyimpan misteri besarnya. Saat kekacauan itu menggila di luar nakama, para guruse membagi tugasnya. Saint Galing menuju ke garis depan, sementara lainnya menjaga harta-harta penting di Marijua. Disinilah Nazjuro itu mulai berpikir, apa tujuan Dragon menyerang Marijua? Apakah untuk menggulingkan para Tenryubito atau ada rencana lebih dalam lagi? Menurutnya ya, jika benar-benar ingin menjatuhkan para naga langit, kekuatan Dragon harus jauh lebih besar. Dan dari semua yang ia tahu, Dragon bukan sembarangan pemberontak. Ia perencana yang sangat lihai. Nazjuro pun teringat masa lalunya. Saat Kong masih menjabat sebagai Fleet Admiral, sebuah kapal dan rapat besar itu digelar, membahas ancaman dari Dragon pula. Kala itu pasukan revolusioner belum terbentuk ya nakama. Hanya ada kelompok kecil bernama Pejuang Pembebasan. Namun ideologi revolusi telah menyebar luas, bahkan mantan anak buah bajak laut Roger ikut terlibat. Riley itu misalnya ya, walau terlihat pensiun di Sabaody itu, ia diam-diam mendukung revolusioner. Semua ini dilakukan secara tersembunyi. Nah di saat itu juga pernah terlihat ya Kuma membisikkan sesuatu kepada Riley sendiri, mungkin sebuah pesan dari Dragon. Ada ikatan yang belum sepenuhnya terungkapkan antara mereka, entah itu aliansi atau jaringan rahasia saja. Yang jelas pemerintahan dunia tahu bahwa Dragon adalah anak dari Garp sendiri, mantan angkatan laut muda yang sangatlah brilian. Nah momen itu Gorose dan Kong tuh sepakat ya bahwa Dragon bisa menjadi ancaman besar suatu saat nanti. Maka sejak dulu segala cara telah dicoba untuk menghentikannya. Namun Dragon selalu selangkah lebih maju ternyata. Bahkan nilai buronannya yang dulu terus meningkat aja, meskipun nilai bounty terbaru belum pernah dipublikasikan. Itulah menariknya. Kini di masa sekarang ya, Nazjuro itu menatap ruangan beku itu dengan serius. Ia menyebut badai dari para pemilih inisial D dari masa ke masa tak bisa dihindari. Siluet-siluet misterius muncul, para penyandang inisial D dari berbagai era dengan nama-nama yang masih menjadi teka-teki pula. Nah di Pulau Hachinosu keadaan juga darurat. Pertarungan besar masih terus bergemuruh. Tiga kubu saling hantam-hantaman deh, tapi pusat perhatian tertuju pada duel Sang melawan Kurohige. Sang itu menebas dengan teknik yang mengingatkan pada Dracul Mihao. Namun Kurohige itu membendungnya dengan dinding kegelapan dari Yami Yaminomi. Keadaan makin seru nih. Kurohige lalu membalas dengan pukulan dari Gura-Gura Nomi Sang dan juga melompat tinggi di area di situ, lalu memusatkan haki luar biasa dari pedang Gripon andalannya. Ia menukik ke arah Kurohige dan kali ini dari jarak dekat, strategi baru agar tak terserap lagi ke dalam black hole dilakukan. Kurohige jelas tak gentar ya. Ia menggabungkan kekuatan Yami dan Gura-Gura ke dalam satu tangan, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya muncul. Tinju maut itu menyambut tebasan dari Akagami, menciptakan ledakan energi yang mengguncang seluruh dataran pulau nih. Benturan itu menyapu banyak orang nih. Garp, Sengoku, Shiki, Kizaru, Kuzan, dan Ben Beckman terlihat memberikan reaksi serius. Para petarung kuat pun juga harus melompat menghindar ya. Kizaru menjadi cahaya dan menjauh. Kuzan berbeda dengan kekuatan es, bahkan Ben Beckman bergerak cepat menyelamatkan diri. Battle Royale mereka itu terhenti sejenak ya, karena momen itu semua mata tertuju pada duel mahadahsyat antara dua raksasa kekuatan. Nah itulah yang menariknya, karena di pelabuhan itu Shiki juga mencoba menyerang Garp yang lengah ya, tapi Garp tak mudah ditipu. Ia menangkis selalu mengangkat Shiki dan membantinya dengan teknik blue hole yang sama ia lakukan kepada Kuzan. Tanah yang bergetar, lubang itu besar terjadi nih. Shiki versi kanon bukanlah sosok yang bisa dikalahkan begitu saja loh nakama. Ia adalah legenda dari era bajak laut rock yang fenomenal. Pernah ngebuat Marineford hancur setengah saat bertarung lawan Garp dan Sengoku kan. Maka satu pukulan event itu dari Garp sendiri ya belum tentu cukup untuk menjatuhkannya. Kekacauan ini benar-benar merembet sampai kemana-mana nih. Perubahan segera terjadi. Nah di tengah kekacauan dunia yang kian menggila itu, nasib salah satu tetua legendaris Elbap Jarul terguncang hebatnya.
Ia kini menjadi target pemburuan para raksasa iblis atas perintah langsung dari Imula Nakama. Ancaman ini bukan sekedar penangkapan biasa, tapi benar-benar misi untuk memusnahkannya. Im Sama menilai keberadaan Jarul adalah batu sandungan besar dalam ambisinya untuk menaklukkan Pulau Elbapnya, negeri para raksasa. Jarul sendiri saat ini tuh bersembunyi di sebuah desa yang tak jauh dari kawasan sekolahan Walrus. Sayangnya, para raksasa iblis telah berhasil menemukan lokasinya dan mulai mengepung tempat tersebut. Namun itu masih ada secerca harapan sebenarnya. Sebagian prajurit raksasa Elbap yang baru-baru ini datang dari berbagai penjuru belum semuanya menuju sekolahan. Beberapa di antara mereka justru mengarah ke desa Jarul dan kini siap bertempur demi melindungi sang tetua loh. Awalnya ya, sejumlah prajurit raksasa itu mencoba menghadapi musuh secara langsung, tapi kekuatan para raksasa iblis jelas berada di level berbeda. Dalam hitungan detik, para prajurit itu tumbang. Rasa frustrasi pun muncul, terlebih saat mengingat bahwa seharusnya Dori dan Brogy, dua pahlawan legendaris Elbap, adalah harapan terakhirnya. Namun kini mereka justru menjadi musuh setelah terkena teknik jahat musuh yang mengubah mereka jadi iblis permanen. Nah, Jarul tak membuang-buang waktu untuk menyesali keadaan. Baginya tidak ada gunanya menangisi nasib sama sekali. Yang penting sekarang adalah menang, bagaimanapun caranya. Ia segera memerintahkan prajurit yang tersisa untuk berhenti bertarung secara individual. Melawan raksasa iblis bukanlah soal kekuatan personal, tapi formasi tempur sangatlah solid diperlukan. Mereka pun bersiap membentuk barisan tempur Elbap yang sudah lama tak digunakan. Ada rasa nostalgia memang saat formasi lama mereka dipasang kembali. Walau musuh lebih kuat, setidaknya mereka kini bisa memberikan perlawanan sangatlah nyata. Nah, dari kejauhan Gillingham dan juga Sommer ya, dua kesatria yang datang bersama Imu itu menyaksikan semua hal tersebut. Mereka tuh tak turun tangan secara langsung karena bagi mereka pertempuran ini adalah hiburan semata, pertarungan hidup mati yang menghibur, istilahnya seperti itu. Sementara ini di sisi lain dunia, di Pulau Hachinosu itu yang sedang terjadi kekacauan hebat-hebatnya, memang terjadi duel yang mengguncang tanah dan langit itu ya. Sang dan Kuroige bentrok dengan serangan terbaik mereka. Sang itu menebas dengan teknik pedang yang dilapisi Busosho Kuno Haki dan Hausu no Haki tingkat tinggi. Sedangkan Kuroige menggabungkan kekuatan Gura-Gura Nomi dan Yami-Yami Nomi dalam satu pukulan dahsyat. Ledakan benturan mereka ngebuat pulau itu hampir retak tuh. Meski terpental ya, sang itu berhasil mendaratkan dengan tenang. Sementara Kuroige sempat jatuh namun cepat bangkit tuh, mereka berdua mengakui kekuatan satu sama lain. Menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekedar adu kekuatan aja, tapi juga perang strategi dan juga stamina ya nakama. Mereka harus bijak menggunakan tenaga karena di sekitaran mereka banyak kru lawan yang mengintai. Nah, jika sang Neka melancarkan serangan penuhnya lagi, memang Kuroige akan terdesak. Tapi efek sampingnya adalah stamina sang habis dan ngebuatnya itu rentan jatuh. Begitu pula sebaliknya. Bahkan Avalo Pizarro yang berada di dalam tengkorak raksasa ikut kesal karena serangan dahsyat itu merusak bangunan yang jadi tanggung jawabnya. Avalo, pemilik buah iblis pulau itu, bisa menyatu memanipulasi struktur pulau ya. Namun memperbaiki kerusakan besar bukanlah perkara mudah, karena bersamanya pula memang ada juga Sanjuan Wolf yang bisa memperbesar tubuhnya dan turut bertugas memperbaiki pulau bila hancur. Tapi sekarang itu Avalo itu harus fokus bertarung ya, karena Lime Juice itu dari Krusang menyerangnya habis-habisan secara tiba-tiba. Lime Juice dengan kecepatan luar biasa hampir saja menghabisi Avalo Pizarro. Di sini Avalo itu terpaksa menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk mengendalikan seluruh bangunan tempat mereka bertarung. Nah, ruangan mulai bergerak dan berguncang ya nakama, mirip dengan kekuatan Pika di Dressrosa, tapi lebih mematikan karena disertai aliran haki di tempat itu. Lime justru menyadari bahwa pertarungan ini akan menjadi semakin rumit lagi. Nah, kejadian itu benar-benar menguras tenaga. Di pelabuhan Hachinosu, Gap menunjukkan kekuatan luar biasa hebatnya dengan melempar Ziki ke dalam tanah menggunakan teknik Blue Hole tadi ya, menciptakan kawah besar. Sebelumnya, Ziki itu mencoba menyerang Gap diam-diam tapi gagal karena Ken Bunsoku no Haki Gap berhasil mendeteksinya. Sementara itu, Sengoku menghadapi pasukan aliansi bajak laut Kuroige yang jumlahnya luar biasa banyak tuh. Ia sempat menyuruh Gap untuk istirahat, namun Gap itu menolak seperti biasa. Ia hanya akan mengurangi intensitas bertarungnya. Ziki yang terlempar ke dalam lubang muncul kembali dengan amarah membara. Ia melemparkan batu-batu besar ke arah Gap dan juga Sengoku, tapi dihancurkan oleh Sengoku dengan teknik shockwave dari telapak tangan Buddha emasnya. Disinilah Gap langsung melompat ke udara lagi ya, menyiapkan teknik pamungkasnya Galaxy Divine Fist.
tinju galaksi yang pernah menghancurkan tengkorak pulau tersebut. Nah, Divine Galaxy itu luar biasa. Meskipun sudah kelelahan, Gabi itu sadar betul hanya teknik ini yang bisa menandingi Shiki. Kekuatan itu luar biasa. Galaxy Divide ya, sebutannya seperti itu. Di tempat yang lebih tenang itu, di sebuah bar kecil ya, memang ada adegan yang menarik pula sebagai penghibur. Lau dan Beppo sedang merencanakan masa depan mereka. Lau sudah pulih setelah pertarungan melawan Kurohige dan kini mulai membaca koran-koran lama ya teman-teman. Ia menyadari dunia berubah cepat dan mereka harus segera bergerak. Ada 3 hal yang harus mereka lakukan sebenarnya. Pertama, mereka akan memburu bajak laut dengan bounty ratusan juta berry untuk dijadikan sumber uang. Namun ya, karena status mereka itu sebagai bajak laut, mereka pun akan menyewa pemburu hadiah palsu agar laut bisa mendapatkan uang tanpa harus menyerahkan musuh langsung kepada angkatan laut. Kedua, dengan uang yang cukup itu, laut akan menyewa jasa informasi dari dunia bawah untuk mencari keberadaan kru-kru lamanya yang hilang usai pertempuran di Pulau Weiner itu. Jika mereka masih hidup, Law akan menyelamatkan mereka apapun yang terjadi. Ketiga, Law berencana membeli kapal baru karena kapal Head Pirates-nya itu Tang itu ya yang lama telah hancur. Beppo pun mulai mencari bounty bajak laut terdekat. Sementara Law akan menghubungi koneksi bawah tanahnya untuk menyusup rencana-rencana tersebut. Nah, karena itu keadaan ini menjadi pemicu kacau balonnya dan kejadian tak menentu nakama. Peristiwa-peristiwa ini akan mengingatkan beragam fenomena-fenomena yang terjadi dari kasus nyatanya sekarang itu yang ada di Pulau Elbafnya dan juga sejarah kelamnya sendiri yang ternyata berkaitan dengan Rock di Sebek loh teman-teman. Semuanya benar-benar kian seru lagi. Akankah Im Sama benar-benar bisa menaklukkan Elbaf dan menguasai dunia baru itu sendiri? Ataukah badai besar dari para penyandang inisial D akan menggulung segalanya? Satu hal yang pasti, dunia One Piece tak akan pernah sama lagi karena di berbagai era terjadi battle royale yang besar-besaran berlangsung nakama. Segalanya kian rumit aja kan? Sekarang ini nakama, kekacauan kini menyebar tak terkendali memang. Seperti api yang menjalar dari satu rumah ke rumah lainnya. Sekolah Walrus, tempat pelatihan dan benteng terakhir dari pertahanan para raksasa tak lagi mampu membendung gempuran para raksasa iblis. Desir angin yang ngebah bau besi dan debu pertempuran kini mencapai desa-desa terdekat. Salah satu desa itu adalah tempat tinggal Jarul di sana. Perintah gelap dari Im Sama telah dilepaskan. Tujuannya satu, menghabisi Jarul. Para raksasa iblis datang seperti bayangan bencana itu, menghancurkan segalanya demi menyelesaikan misi-misi tersebut. Namun yang mereka hadapi bukanlah sembarangan desa yang nakama, melainkan desa para prajurit raksasa yang selama ini telah bersumpah melindungi tanah Elbafnya. Mereka pun tak tinggal diam ya. Meski kalah dalam kekuatan fisiknya, mereka itu berusaha bertahan dengan membentuk formasi dan bertarung secara terkoordinasi. Namun nyatanya dua nama menjadi simbol teror di medan perang itu, yakni Dori dan juga Brogy. Dulu mereka adalah pahlawan dan sejajar dengan Haralo. Kini sebagai raksasa iblis, mereka itu meluluhlantahkan pasukan yang pernah berjuang bersama mereka. Tak ada belas kasihan lagi dalam mata mereka yang kini telah dikuasai kegelapan. Serangan mereka cepat, brutal dan juga tanpa henti. Jarul hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Air mata jatuh bukan karena rasa takut, tapi karena luka di dalam hatinya. Kenangan lama kembali menyeruak nih. Masa-masa ketika Dori dan Brogy itu masih kecil, berlatih di bawah bimbingannya. Bersama Harald, ketiganya adalah generasi harapan yang akan menjaga Elbafnya. Dari kecil bahkan pernah bersumpah akan melampaui Jarul dan juga Jorul. Sumpah itu kini menjadi kenyataan, namun dalam wujud yang paling menyedihkan ya nakama. Jarul menahan kesedihannya, tak ingin para prajurit melihat keraguan tersebut nih. Ia tahu ia bukanlah saatnya lemah pula, tapi dalam hati ia berharap bahwa masih ada cara untuk membebaskan dua raksasa itu dari kendali kegelapan. Elbaf terlalu berharga untuk kehilangan dua penjaganya. Dan dunia terlalu kelam jika pemerintahan dunia bisa mengubah harapan menjadi senjata pula. Terutama Im Sama ya, yang dikenal sebagai raja dunia. Tapi ini sangatlah jelas di mata Jarul. Ia tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua ini, dan untuk itu ia bersumpah tidak akan memaafkannya. Nah, di sini itu kejadian lainnya juga terjadi nakama. Jauh di Pulau Karibari, markas utama Crosshill bergetar hebat oleh perang besarnya. Mihao dengan pedang hitamnya Kokuto no Yoru mendesak angkatan laut ke
titik kritis. Nah, di sini itu Ryokugyu tak sanggup menandingi keterampilan pendekar pedang itu. Maka di sini Akainu mengirim Fujitora sebagai bala bantuan yang datang. Di sisi lain, Bagi menyadari hal yang lebih mengerikan. Jika dua admiral bergabung, maka markas Cross Guild bisa runtuh dalam sekejap. Tanpa menunggu perintah, Bagi menghubungi para pemimpin organisasi dunia bawah. Ia meminta mereka melacak Fujitora dan menghadangnya sebelum mencapai Karibaria. Operasi itu sebenarnya berjalan cepat. Kapal demi kapal bergerak dalam koordinasi penuh. Di tengah lautnya Fujitora itu dikepung, tapi dia bukanlah lawan biasa loh. Satu meteor dipanggilnya dari langit menghancurkan kapal lawan dalam sekejap pula. Benar-benar luar biasa nggak tuh? Nah, di sini ya, dengan kekuatan gravitasinya itu Fujitora ini mampu menghancurkan kapal nih, ngebuatnya mendominasi pertempuran di laut. Ia memerintahkan bawahannya mundur sebenarnya, memilih menghadapi sendiri para pemimpin dunia bawah. Dia tahu pertempuran besar di Karibaria akan segera dimulai ya, dan pasukannya tidak boleh kelelahan. Nah, di sini kembali ke daratan. Ryokugyu masih bertahan melawan Mihao. Tubuhnya terus pulih berkat kekuatan pohon nih. Tapi Mihao tahu ini hanyalah taktik untuk mengulur-ulur waktu. Bantuan pasti datang dan saat Fujitora tiba, pertarungan akan berubah secara drastis. Tapi Mihao tetap tenang sih. Ia bahkan mengatakan dalam hati, meski harus melawan dua admiral sekaligus, ia tetap akan berdiri kokoh. Itulah yang dia katakan. Namun jelas ya, semua ini akan ngebuat Mihao itu akan terlambat datang ke Hachinosu, di mana permintaan bantuan dari Rockstar belum sempat dijawabnya. Karena di pulau itu ya, Ga bertarung melawan Shiki, sang legenda bajak laut sendiri. Meski sudah tua, tetap menyimpan kekuatan mengerikan. Serangan demi serangan dilancarkan, bahkan mencoba mengganggu fokus Gap dengan menyindir keluarganya. Shiki itu tahu ya, Gap memiliki anak yang menjadi pemimpin revolusioner dan cucu yang menjadi Yonko. Tapi Gap tidak terganggu nih, matanya tetap tajam. Namun ketika Shiki mencoba menyerang Kobe yang sedang bertarung melawan Esper itu, fokus Gap sedikit goyah nih. Untungnya Kobe menyadari ancaman itu dan menghancurkan batu yang melesat ke arahnya pula. Shiki yang hanya tersenyum itu, ia tahu bocah itu benar-benar murid dari Gap sendiri ya. Tapi serangan balasan dengan cepat itu dilakukan. Gap menghantarkan Shiki hingga terpental dan itu ngebuat kejatuhan luar biasa. Sementara itu di wilayah laut lainnya, 3 agen CP0 yang dikirim mencari Vivi malah berhadapan dengan Orlombus dan juga Ideo kan. Pertarungan terjadi saat itu di kapal Cavendish yang muncul pula. Segalanya kian menarik karena Cavendish itu melompat ke kapal pemerintahan pusat bertarung melawan salah satu agen terkuat CP0. Pertarungan itu berlangsung sengit ya, namun Cavendish menunjukkan sesuatu yang mengejutkan, mode setengah Hakuba. Ia kini bisa menggunakan kekuatan Hakuba tanpa kehilangan kesadaran nakama, ngebuat serangan cepat dan matikan tapi tetap terkendali pula. Ia sangat berbeda dari masa lalu Destrosanya dahulu. Ketika Hakuba menguasai tubuhnya sepenuhnya ya, segalanya mengerikan. Tapi kini Cavendish menjadi lebih kuat, efisien, lebih aman bagi rekan-rekannya. Kini sebuah revolusi besar bagi pendekar elegan dari armada topi jerami terjadi. Pertanyaannya tentang siapa atau apa sebenarnya Hakuba, jelas itu masih menjadi misteri besar ya nakama. Disinilah kisah One Piece benar-benar masuki titik balik besarnya. Pemerintahan dunia menunjukkan taringnya itu, tapi bajak laut juga tak menyerah ya. Mereka sedang melakukan pertempuran di masing-masing titiknya. Nah, sementara itu sebagian kru topi jerami masih terjebak di dunia matahari. Mereka adalah Nami, Usopp, Brook, Jinbe dan juga Nico Robin. Situasi mereka begitu genting, tidak mampu bergerak bebas dan hanya bisa menunggu harapan dari luar jeruji kekuatan musuhnya. Di sini Robin mengingat ya, salah satu bagian dari kitab kuno Harley yang pernah dirinya baca. Kitab itu mengisyaratkan pertempuran besar di tanah para raksasa Elbap yang akan menjadi awal dari konflik globalnya. Sayangnya nakama, Robin tak sempat menuntaskan bacaan itu. Kekacauan kala itu memaksanya hengkang bersama Saul dan juga Chopper. Namun kalimat-kalimat dalam kitab itu cukup ngebuatnya sadar, semua yang terjadi sekarang bukanlah kebetulan. Pertempuran ini sudah diramalkan sejak lama. Jinbe pun langsung teringat pada ucapan Gunko, si penguasa kapal awan ya. Karena Gunko pernah berkata bahwa Elbap hanya gerbang awal dari perang besar yang akan datang. Keberpihakan para raksasa akan sangatlah menentukan. Dengan begitu jelaslah sudah bagi mereka bahwa masalah yang menanti akan jauh lebih besar hebat dari apa yang mereka hadapi saat ini. Jinbe memperingatkan rekan-rekannya agar bersiap untuk perang besarnya. Tapi Nami dengan cepat menyela, mengingatkan bahwa sebelum bicara soal perang, mereka harus mencari cara untuk bebas dari belenggu musuhnya. Usopp itu berharap ada bantuan datang dari dunia bawah ya. Sementara Brook menyebutkan Franky sebagai harapan terakhir. Karena dia masih bebas di dunia matahari ya, Franky mungkin sedang mencari celah untuk ngebebaskan mereka.
bisa jadi bantuan datang dari atas loh, bisa juga dari bawah sana. Tapi satu hal yang pasti, waktu bagi kru topi jerami untuk bangkit hampir tiba. Masing-masing akan kembali bertarung lebih kuat dari sebelumnya nakama. Sementara itu situasi di Hachinosu itu makin kacau balau. Pertempuran besar antara karakter penting pecah di berbagai penjurunya. Sebelumnya Ben Beckman Kizaru Kuzan bertarung dalam battle royale sengitnya, tapi efek bentrokan antara Sang dan Kuroige ngebuat semuanya tercerai-berai karenanya. Ben Beckman kini ngebantu Lucky Rock melawan Vasco Sud dan juga Ziryu. Beckman mengambil alih pertarungan melawan Ziryu, membiarkan Lucky Rock fokus menghadapi Vasco Sud-nya. Ziryu menyerang dengan tebasan-tebasan cepat dan kuat ya, tapi Beckman masih mampu bertahan di sana pula, bahkan membalaskan dengan tembakan-tembakan yang dilapisi haki lo nakama. Ziryu masih dalam kondisi prima, belum terlalu terkuras staminanya. Sebaliknya Beckman sudah cukup lelah usaha duel melawan dua admiral. Meski tekniknya unggul, stamina bisa menjadi titik lemahnya. Ziryu pun mulai mengejar celah tersebut. Nah, di sini Beckman tetap waspada itu pertarungan ini bisa saja terganggu kapan saja oleh kemunculan kembali Kuzan dan juga Kizaru. Situasi tidak bisa diprediksi di pulau gila seperti Hachinosu. Kuzan sendiri kini melawan Bone Puts dan juga monyetnya, monster itu ya. Meski monster hanyalah monyet, dia termasuk kru inti dan punya kemampuan bertarung sangatlah tangguh. Sebelumnya mereka bertarung lawan Usopp tapi dipisahkan karena serangan dahsyat dua Yonko. Adu serangan antara Sang dan Kuroige benar-benar mengguncang seluruh dataran pulau ya, mengubah peta pertempuran. Beberapa masih melawan lawan lama itu, tapi banyak juga yang terpaksa bertarung dengan musuh-musuh baru. Kuzan tuh jelas unggul melawan Bone Puts itu dan monster, namun pertarungan mereka mendapatkan kejutan. Yasop muncul nih. Yasop awalnya hendak mencari Van Augur yang terluka, tapi memilih membantu Bone Puts melawan monster pula. Yasop menembakkan peluru-peluru haki, namun Kuzan dengan mudahnya menangkis serangan itu dengan dinding es. Sementara itu Kizaru kini menghadapi Seraphim Jinbe atau Eshak yang dulu berada di pihak angkatan laut. Karena ulah Katrina Devon yang menyamar dan memberikan perintah palsu itu ya, kini para Seraphim justru memihak kepada Kuroige. Kizaru itu jelas marah besar. Ashar tuh harusnya jadi senjata angkatan laut, bukanlah musuh pula. Kizaru itu unggul cepat sebenarnya, tapi serangan dari Eshak itu ngebuatnya harus melawan dua Seraphim sekaligus. Ia menggunakan tendangan cahaya yang membuat dua lawannya itu terpental. Nah, serangan itu benar-benar luar biasa loh. Melihat peluang itu, Kizaru melompat ke arah pertarungan Shang dan juga Kuroige, melepaskan teknik mirip Yasakani no Magatama. Tapi dengan cahaya lebih besar, cahaya itu menarik perhatian seluruh pulau. Sang dan Kuroige langsung bersiap nih, keduanya tak suka untuk diganggu. Jika Kizaru benar-benar mengganggu, dua Yonko itu bisa menyerangnya bersamaan. Kizaru berada dalam resiko besarnya. Sang punya haki luar biasa, Kuroige punya kekuatan dua buah iblis. Kizaru bisa kalah dalam sekejap jika lengah kan. Dampaknya dari pertarungan dua Yonko itu terasa ke seluruh penjuru pulau lainnya. Bahkan orang-orang di luar lingkaran pertarungan utama pun ikut terpisah dari lawan-lawannya. Namun ada satu pertarungan yang masih berlangsung stabil, Garp Sengoku melawan Shiki Nakama. Mereka bertarung di pantai jauh dari pusat kekacauan. Sementara itu kapal Fujitora juga disorot nih. Admiral itu sedang menuju ke Karibari ngebantu Ryokugyu menghadapi Cross Guild pula. Namun di sini ya gerakannya itu bocor ke Bagi melalui para informan tersebut. Bagi langsung mengerahkan organisasi dunia bawah untuk mengepung Fujitora di tengah lautan. Pasukan besar dari berbagai organisasi menyerbu kapal Fujitora ya. Mereka sadar bahwa pertarungan dari jauh itu sangatlah berbahaya. Fujitora bisa memanggil meteor kapan saja sebenarnya. Karena di atas kapal itu Fujitora yang tetap tenang menahan diri agar tidak merusak kapal atau anak buahnya pula. Namun bahkan serangan santainya cukup untuk menumbangkan dua pemimpin organisasi loh. Kekuatan Fujitora itu memanglah mengerikan. Para musuh yang tersisa mulai menyusun strategi baru. Bertarung secara normal jelas tak akan cukup nakama. Di sisi lain armada besar topi jerami juga ikut bertarung. Orlombus, Sai dan Ideo melawan agen-agen CP0. Di atas kapal Orlombus terlihat pertarungan sengitnya. Cavendish juga ikut bertarung sebenarnya melawan agen CP0 di kapal pemerintahan dunia. Ia menunjukkan kekuatan hebat yang nakama telah menguasai setengah mudik dari Hakuba. Kekuatan itu Cavendish mampu menggabungkan kecepatan dan kekuatan tanpa kehilangan kendali. Sementara itu di kapal Orlombus strategi lemparan digunakan lagi. Terjadi kekacauan hebatnya. Orlombus melempar Ideo dengan kecepatan tinggi ke arah agen CP0 seperti saat melempar Zoro ke arah Pika kala itu. Ideo menghantam lawan dengan tinju meriamnya ya. Agen itu terpental tapi sebelum sempat bangkit, Blue Gilly menghajarnya dengan tendangan tajam dari kaki panjangnya. Serangan kombinasi yang cerdas dan brutal itu terjadi nakama.
Nah, di sanalah saya juga melawan agen lainnya ya. Saat ia membutuhkan momen tersebut, Jet dan Abdullah dari kru Cavendish datang ngebantu, memberikan celah bagi saya untuk menyerang nih. Saya pun menghantamkan dengan high socket, serangan yang begitu cepat dan kuat mampu membelah daratan sekalipun. Meski lawannya memperkuat diri dengan haki, tapi tetap saja tidak bisa menahan serangan itu ya nakama. Kekacauan besar-besaran itu memang tengah terjadi di mana-mana. Bahkan di Maret Jawa pun tak luput dari sorotan loh. Meski terjadi kekacauan pula, para agen CP0 masih menjalankan misi penting mencari Vivi. Misi itu awalnya milik agen yang bertarung melawan armada topi jerami. Namun karena kendala di medan, agen baru dikirim langsung oleh pemerintahan dunia. Misi itu terlalu penting untuk gagal karena ini adalah perintah dari Im Sama itu sendiri. Dengan begitu banyak pertempuran, pergeseran aliansi dan ancaman yang terus berdatangan, satu hal menjadi jelas, dunia One Piece telah masuk fase paling panasnya. Ini semua dari kejadian itu ya. Titik awal adalah Elbafnya, tempat para raksasa itu bangkit, tempat pertempuran kecil menjadi percikan untuk perang besar Ragnarok ke depannya nanti nakama. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa perang ini bukannya sekedar konflik kekuasaan atau pertarungan demi gelar loh. Ini adalah perang ideologi, sejarah dan juga masa depan. Elbaf menjadi titik tolak dari semua kekacauan, tempat harapan dirusak dan masa lalu dibangkitkan dalam bentuk kegelapan itu ya. Dari Jorul yang patah hati melihat murid-muridnya jatuh ke tangan musuh itu, hingga Robin yang menyadari bahwa semua ini telah lama diramalkan. Dunia One Piece tidak pernah lebih dekat pada kehancuran total atau kebangkitan baru kan. Di tengah segala kekacauan itu, satu hal jadi terang, kekuatan lama dan baru sedang bertabrakan cuy. Legenda kembali mengangkat senjata, generasi baru mengukir jalan mereka. Pemerintahan dunia menunjukkan sisi tergelapnya. Tak peduli dari mana masa lalumu sendiri, Elbaf, Grand Line atau bahkan Red Line, semuanya jelas akan ikut terlibat ya. Perang besar telah dimulai dan satu hal pasti, tidak akan ada yang keluar dari badai ini tanpa berubah sekalipun. Yes, keadaan bakal makin mencekam lagi sih. Itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada awal perang dunia baru yang terjadi pada tokoh-tokoh besar lainnya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.